kembali lagi di Showtime. This is Showtime. Nah, kita masih di Show Vini, Showtime Movie. Di segmen sebelumnya kita kan udah membahas bersama narasumber kita yang pertama, yakni Kak Laila, terkait film-film yang favoritnya Kak Laila dan genre-genre yang menarik dari Pov Ciwi Cantik. Mana banyak kesamaan lagi sama kamu, Kak. Bener banget nih, nggak nyangka banget ya bisa banyak banget kesamaannya. But by the way nih ya, kita nggak bakal selesai pembahasannya selesai di tadi aja bareng Kak Laila. Kali ini kita bakal ngobrol bareng dengan narasumber kedua kita yang sering banget terjun dalam dunia perfilman dalam kalangan mahasiswa, yang tentunya pembahasannya nggak kalah menarik dari yang sebelumnya. Wah, keren banget nih, jadi penasaran deh. So, langsung aja kita bersama narasumber kedua kita, yakni Kak Rizal. Halo Kak. Rizal. Wah, gimana nih Kak kabarnya? Sehat? Alhamdulillah sehat Kak. Wah, kesibukannya apa nih kalau boleh tahu sekarang? Kalau sekarang sih lagi sibuk kuliah sih Kak. Apalagi kemarin habis kena bantai sama UTS sih Kak. Aduh, betul habis banget. dibantai nih sama UTS. Nah, denger-denger nih Kak Rizal nih sering banget ya produksi film gitu. Ya kalau dibilang sering sih nggak terlalu sering sih Kak. Cuma ya adalah beberapa kali produksi sama teman-teman. Wah, Terutama keren yang lagi hangat banget. Kemarin Desember aku habis produksi besar sama teman-teman. Keren Keren banget sih. ya. Ini udah suhunya. Nah, gini Kak, kalau biasanya Kak Rizal lagi bikin film itu biasanya genrenya apa, dan di produksi film itu tadi Kak Rizal tuh sebagai apa? Kalau seringnya sih bikin genre-genre yang bahas tentang drama sih Kak. Ya. Mas Drama-drama kayak melodrama slice of gitu? life gitu ya. Bukan sih Kak. Kalau aku kemarin bikinnya itu film yang membahas tentang generasi sandwich. Generasi sandwich. Jadi tentang yang anak Gen pertama Z. yang menghidupi anak sama orang tua Kak. Oh, kayak tulang punggung keluarga gitu Iya. ya Kak ya. Wah, Keren sih, ini jobdesknya sangat boleh tahu membantu. sebagai apa? Kalau job desk-nya kemarin aku sebagai Astrada 2. Astrada 2. Iya. Ngapain itu Kak, Astrada 2? Jadi Astrada itu kan asisten sutradara Kak ya. Oh, iya. Asisten sutradara itu bukan berarti asisten pribadinya sutradara. Kayak bikinin kopi, nyiapin baju, bukan kayak gitu Kak. Bukan ya. Ternyata yang kayak gimana tuh Kak? Kalau asisten sutradara itu biasanya fokus ke ini, bantu sutradara waktu ketika syuting. Waktu kita Jadi kan Astrada itu dibagi jadi dua Kak biasanya. Astrada 1 sama Astrada 2. Iya. Kalau Astrada 1 itu fokusnya ke pengkondisian kru sama lapangan ketika syuting. Kalau Astrada 2 yang kemarin aku lakuin itu lebih fokus ke casting talent sama pengkondisian talent sih Kak. Oh, jadi begitu. gitu. Jadi kalau ngomongin soal produksi film nih Kak ya, kalau dalam produksi film tuh pernah ngalamin kendala nggak, mungkin saat pengkonsepan atau bahkan saat produksinya? Kalau waktu pra-produksi kemarin kita ada ada kendala waktu penulisan naskah Kak. Jadi kita sempat ada kayak masukan dari tiap penulis naskah. Kayak penulis. Karena aku sebagai Astrada kan ngikutin dari awal Kak ya. Iya. Jadi kita itu ada kayak cekcok gitu. Apalagi Jadinya kemarin, crash ya. Ya, waktu membuat cerita itu ada yang bilang kalau lebih baik gini, lebih baik gitu Kak. Apalagi waktu H-3 produksi itu kita juga sempat Masih tetap ngerubah konsep. naskah lagi. Iya. Aduh. Tidak banyak kesamaan. Terus mungkin ada lagi gitu Kak kendalanya? Waktu produksi Kak ya. Iya. Waktu produksi itu kita waktunya molor Kak. Soalnya kan kita bikin kayak jadwal gitu. Namanya call sheet kalau dalam perfilman. Jadi kita waktu syuting itu mundur. Soalnya kita nggak terlalu, itu kan hari pertama ya. Jadi waktu hari pertama itu kita mungkin lagi pertama kali syuting lah. Jadi kita sering molor kayak setup lokasi sama casting talentnya. Jadi talentnya itu masih belum dapat chemistry gitu Kak. Jadi masih sering crash, sering tidak sesuai dengan apa yang dipengenin sutradara ya. Kalau ini kan tadi kan bahas tentang hal yang
kendala yang Ya, dialami. kendala. Kalau kali ini hal apa? Hal yang menjadi tantangan. Ya, nih. tantangan Kak, betul sekali. Pasti banyak kan ya, Pasti waktu dong. produksi banyak tantangannya gitu. Bisa diceritain nggak Kak Kalau apa saja? tantangan di luar teknis pastinya ada. Wah, Apalagi kayak kan gimana tuh, Kak? kita kerja bareng sama tim ya. Iya, jadi benar. Jadinya waktu hal yang paling sulit itu pengkondisian tim sih Kak. Iya sih, Kondisian tim. Iya, butuh ya, karena kompak kita ya. kerja sama bareng orang banyak kan Bareng kita orang pasti susah ya. Iya. Nah terus kalau boleh tahu caranya Kak Rizal untuk menghadapi tantangan itu tadi itu kayak gimana? Kan kita kan sebagai sutradara Kak ya. Jadi kita harus bisa menjaga mood sih Kak. Menjaga mood. Kalau Penting sih itu. Ya, kalau moodnya sutradara jelek, nanti ngaruh ke Bawahnya tim juga, juga. iya. Tergantung atasan berarti ya. Harus jaga mood. Sama kalau sedang ada crash juga kita harus bisa komunikasi lah Kak. Jadi agar semua itu bisa kondisional, agar bisa tetap berjalan sesuai Betul rencana. sekali. Kan tadi kan udah membahas terkait huru-hara pembuatan film ya. Kalau cerita menarik saat pembuatan film ada nggak Kak? Ada sih Kak. Banyak. Wah. Bisa diceritain. Maksudnya yang paling Iya. menarik itu kan itu kita ada satu scene intens ya Kak. Itu kan ceritanya kan tentang generasi sandwich ya. Itu ada scene marah-marah antar adik kakak itu Kak. Jadi waktu itu kan saking marah-marahnya itu sampai talentnya nangis, habis syuting itu habis wrap itu talentnya nangis sama beberapa kru itu ikut nangis Kak. Juga ikut Iya, nangis. ke bawah suasana. Wah, berarti keren ya yang jadi talent sampai Iya. bisa ngebawa suasana sedih kayak Keren gitu. banget. Nah, karena ngomongin udah seringnya produksi film sampai pernah kebawa nangis karena ada pemerannya yang terlalu banget membawa suasana tuh, kalau boleh tahu alasannya Kak Rizal terjun ke dunia perfilman itu kenapa? Terus apa hal yang paling berkesan selama menjalaninya? Awalnya sih iseng-iseng aja sih kayak kelihatannya bikin iseng. film itu Iseng. seru sih. Iya. Soalnya bikin bareng-bareng gitu. Soalnya kelihatannya seru gitu. Terus Kak, hal yang paling berkesannya apa Kak? Hal yang paling berkesan itu waktu kita habis bikin nih Kak. Kita nonton filmnya ketika udah jadi, terus kita ingat-ingat momen ketika awal gimana itu susahnya. capeknya terbayarkan. Iya, waktu awal konsep gimana, waktu produksi sampai editing itu yang paling bikin berkesan sih Kak. Wah, kalau ini sebagai seorang produser film, maksudnya yang ngebuat lah ya, yang ngebuat lah ya, di kalangan mahasiswa kan tentunya ini ada nggak scan menarik gitu lah, genre menarik yang paling diminati sama mahasiswa? Kalau mahasiswa sekarang kan Gen Z Kak. Gen Z. Iya, Gen Z Gen Z itu banget. identik dengan kesehatan mental. Kesehatan Kak. mental. Jadi mungkin kalau film-film yang membahas tentang drama itu cocok sih buat mahasiswa sekarang. Ya, contohnya yang tadi ya Kak ya, Iya, kayak tulang film punggung yang- keluarga. Nah, kalau tadi kan kita udah sempet nanya kalau yang disukain sama orang-orang. Nah, kalau dari Kak Rizal sendiri tuh suka genre yang kayak gimana sih? Kalau aku aslinya sih suka ini Kak, genre action. Jadi Oh, film-film superhero gitu Kak. Wah, aduh sama loh sama kayak saya. Bisa kali Kak kita nonton film bareng, bareng-bareng maksudnya. Bisa aja nih Kak Hilda. Tapi nih ya, sekali lagi terima kasih nih buat Kak Rizal karena sudah meluangkan waktunya, Ya, sharing betul pengalaman sekali. selama produksi ke kita. Pokoknya pembahasan kali ini tuh seru banget. Nah, untuk Showbi di rumah tetap pantau kita terus ya, karena kita bakal main seru bareng narasumber kita yang kece-kece ini. Betul banget. Jadi kita nggak bakal selesai sampai di sini aja, tapi kita bakal main game bareng dua narasumber kita. Pokoknya pantengin terus kita di Showtime. This is Showtime.